Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Suharda, mahasiswa Universitas Nusa Putra, kelas SI 24F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih bootable, BIOS, dan proses instalasi sistem operasi. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai proses bootable. Pernah gak sih komputer kamu rusak, tapi gak bisa install ulang? Nah, solusinya adalah bootable. Bootable itu media penyimpanan kayak flash disk atau DVD yang udah diisi file khusus buat jalanin installer sistem operasi. Jadi meskipun hard disk kamu kosong atau rusak, komputer tetap bisa nyala dan siap untuk diinstal ulang. Caranya gampang banget. Tinggal masukin file EXE sistem operasi ke flash disk pakai aplikasi kayak Rufus. Terus atur BIOS biar baca flash disk duluan pas komputer dinyalakan. Dan boom, kamu bisa install, perbaiki, atau recovery sistem operasi kamu. Bootable ini penting banget buat jaga-jaga kalau komputer bermasalah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai BIOS dalam sistem operasi. BIOS merupakan singkatan dari Basic Input Output System. BIOS adalah program dasar yang tersimpan di motherboard dan akan berjalan pertama kali saat komputer dinyalakan sebelum sistem operasi dimulai. Fungsi utama BIOS adalah mengecek dan menginisialisasi perangkat keras seperti prosesor, RAM, hard disk, dan perangkat input-output lainnya. Selain itu, BIOS berfungsi untuk mengatur urutan booting, yaitu menentukan dari mana komputer akan memulai sistem, apakah dari hard disk, flash disk, atau DVD. BIOS juga menjadi penghubung awal antara perangkat keras dan sistem operasi. Tanpa BIOS, komputer tidak akan dapat menjalankan sistem operasi karena tidak mengetahui perangkat mana yang harus digunakan untuk proses boot. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai proses instalasi sistem operasi. Instalasi sistem operasi adalah proses memasang OS ke dalam komputer agar perangkat dapat digunakan oleh pengguna. Proses instalasi dimulai setelah komputer berhasil melakukan boot dari media bootable. Pada tahap ini, pengguna akan melakukan beberapa pengaturan seperti memilih bahasa, zona, waktu, serta mengatur partisi penyimpanan. Selanjutnya, sistem akan menyalin file-file penting ke dalam hard disk atau SSD dan melakukan konfigurasi dasar sistem. Setelah proses instalasi selesai, komputer akan melakukan restart dan masuk ke tahap konfigurasi awal, seperti pembuatan akun pengguna. Jika semua tahap telah selesai, maka sistem operasi siap digunakan untuk menjalankan berbagai aplikasi dan aktivitas sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan proses bootable, kemudian tahap masuk ke BIOS, dan tahap instalasi OS-nya. Pertama-tama kita buka Oracle VirtualBox Manager. Jadi di Oracle VirtualBox Manager ini kita melakukannya secara virtual gitu ya. Jadi tidak secara langsung ke perangkat fisik laptop kalian. Pertama-tama kita buka VirtualBox-nya dulu. Jika kalian tidak punya, kalian bisa mendownloadnya di Google atau Microsoft Edge ya. Oh, dan juga kalian jangan lupa untuk mendownload Ubuntu file ISO-nya ya. Karena ini penting banget buat penginstalan sistem operasinya. Kalian search aja ubuntu.com, nanti kalian download yang ini Intel or AMD 64-bit architecture. Kalian download saja. Jika kalian menggunakan Ubuntu ya ini. Nah, setelah kalian mendownload, kalian klik menu new di sini. Nah, untuk VM name-nya kalian isi namanya terserah bebas. Misalnya Arda Ubuntu. Untuk VM foldernya
Kalian pilih mau taruh di mana, mau di C atau di D, terserah. Nah, untuk ISO image-nya ini penting banget di sini. Ini tuh tempat dimana kalian menaruh file yang telah di-download, yaitu file ISO Ubuntu ini. Tuh, langsung ada di sini muncul setelah download. Nah, ini kalian di nonaktifin aja. Sesuaikan settingannya seperti ini. Setelah itu klik next. Nah, pada tahap ini kalian akan memilih berapa MB, berapa giga untuk spesifik virtual hardware-nya. Disarankan untuk tidak melebihi si garis hijau ini. Misalnya kita untuk base memory kita taruh di 2500 aja. Untuk CPU di 2, dan untuk disk size kita pilih 25 GB. Ini untuk use EFI-nya jangan dicentang aja udah. Klik next. Nah, ini ringkasan-ringkasannya. Klik finish. Nah, sudah jadi. Setelah ini tuh kita masuk ke tahap, oh ya lupa, untuk proses bootable ini karena kita tidak mempunyai flash disk ya, jadi kita menggunakan file ISO si sistem operasi ini, yaitu Ubuntu, sebagai media bootable virtual. Nah, untuk langkahnya itu seperti tadi saat membuat mesin baru di VirtualBox. Nah, di sini langkah-langkahnya nih. Setelah kita memasukkan file ISO tadi yang ini, jadi secara teknis VirtualBox akan menyuntikkan file ini ke drive optik virtual sehingga ia menjadi media bootable. Mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap masuk ke BIOS ya, secara virtual. Di VirtualBox, jadi kita mengatur BIOS melalui menu pengaturan mesin sebelum dijalankan. Langkahnya seperti ini. Klik setting, lalu klik sistem. Nah, pada pada menu motherboard ini, kalian si optical ini tuh keatasin. Nah, seperti ini. Ini mensimulasikan pengaturan BIOS asli agar komputer mencari file instalasi di kaset virtual terlebih dahulu. Nah, seperti ini, klik OK dan selesai. Jadi tahap bootable dan BIOS itu seperti tadi ya, secara virtual. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap instalasi otomatis. Jadi kita langsung masuk ke menu start aja ini ya, mulai. Oh iya, sebelumnya karena saya sudah punya, jadi saya akan menggunakan yang file yang sudah punya, yang ini. Jadi bukan yang ini ya, yang ini. Kenapa? Karena kalau saya menggunakan mulai lagi dari awal, itu akan memakan banyak waktu ya, bisa hampir 30 menitan lebih untuk proses menginstalasinya ya. Namun proses instalasinya juga gak terlalu ribet ya, cuman next doang gitu, gampang. Yang paling ini tuh cuman di waktunya ya, proses instalasinya itu memakan waktu yang cukup lama, tapi gampang kok. Oke, kita akan langsung mulai aja. Kita akan masuk menu start. Kita tunggu. Ini memang agak lama ya, jadi sabar aja dikit. Nah, kita masuk ke sini.
Nah, kalau yang baru masuk nanti kalian tinggal ikutin arahnya aja, arahan dari ininya, tinggal next next doang kok, gampang. Nah setelah itu nanti kalian disuruh untuk membuat akun. Karena saya sudah punya, saya tinggal langsung masuk saja. Kita masukkan password yang sudah dibuat tadi ya oleh kita. Klik enter. Tunggu. Dan boom, proses instalasi sudah selesai. Dan ini tampilan sistem operasinya ya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dan tahapan-tahapan mengenai proses bootable, BIOS, dan instalasi sistem operasi. Sekian, terima kasih.